Tono ingin mengukur ketinggian pohon. Bagaimana caranya? Bisa nggak ya kita membantu Tono? Nah, sebelum mengetahui tinggi pohon, kita belajar dulu yuk teorinya. Sekarang kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi, nanti kita bisa menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Salah satunya adalah mencari ketinggian pohon tadi. Kita harus tahu dulu konsep kesebangunan yang dipelajari di Matematika SMP kelas 9. Coba lihat segitiga berikut ini. Untuk segitiga tersebut, bisa kan nilai Z-nya dicari? Gampang, tinggal pakai Pythagoras saja. Maka akan diperoleh nilai Z adalah 13. Kalau segitiganya seperti ini, coba sekarang kita cari nilai K tanpa menggunakan aturan Pythagoras lagi. Emang bisa? Bisa dong. Tinggal lihat saja kalau sebenarnya segitiga itu adalah kelipatan 5 dari segitiga yang sebelumnya. Kalau kita buat perbandingannya kira-kira seperti ini. Perbandingan alas sama dengan perbandingan tinggi sama dengan perbandingan sisi miring. Sehingga 12/60 sama dengan 5/25 sama dengan 13 per K. Tingginya 25 didapat dari 5 kali 5, alasnya 60 didapat dari 12 dikali 5, sisi miringnya berarti bisa dihitung kan? Tinggal 13 dikali 5, jadi nilai K ketemu 65. Lantas, apa hubungannya konsep perbandingan ini dengan trigonometri? Pertama, kita harus tahu dulu apa sih ciri-ciri dua segitiga yang sebangun. Yang penting banget untuk kita ingat adalah syarat-syarat kesebangunan segitiga. Syarat-syarat kesebangunan segitiga adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi, dari dua segitiga yang kita punya, sudut-sudutnya harus sama besar semua. Berikut ini ada dua segitiga. Sudut P besar sama dengan sudut P kecil. Sudut R besar sama dengan sudut R kecil. Dan sudut Q besar sama dengan sudut Q kecil. Dari konsep kesebangunan itulah akhirnya muncul nama trigonometri. Daripada ribet kan ya harus nyebutin perbandingan melulu, mending perbandingannya itu dinamain. Nama-namanya sinus, kosinus, tangen, dan lain sebagainya. Sinus untuk perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi miring. Jadi, sin sama dengan depan per miring atau bisa disebut dengan sin demi. Kosinus untuk perbandingan sisi samping sudut dengan sisi miring. Cos sama dengan samping per miring. Kosami. Tan untuk perbandingan sisi depan sudut dengan sisi samping. Tan sama dengan depan per samping atau tan desa. Oke, kita masuk ke pertanyaan di awal video ini. Tono ingin mengukur ketinggian pohon. Bagaimana caranya? Pertama-tama yang perlu diketahui jika ingin mencari ketinggian pohon adalah 1. Tinggi pengamat, 2. Jarak pengamat ke objek, 3. Sudut elevasi. Kita ketahui tinggi badan Tono adalah 150 cm. Jika kita ubah ke dalam meter menjadi 1,5 meter. Dengan jarak Tono dengan pohon adalah 12 meter. Serta sudut elevasi pandangan terhadap puncak pohon adalah 50 derajat.
Maka kita dapat menghitung nilai X dengan menggunakan trigonometri. Ketinggian pohon adalah X ditambah tinggi badan tono. Di sini kita menggunakan perbandingan trigonometri sisi segitiga siku-siku. Dalam segitiga tersebut bisa dipakai perbandingan tangen. Karena tangen suatu sudut adalah panjang sisi di depan dan sisi samping sudut tersebut. Dalam hal ini kita pakai tan 50 derajat. Kita bisa pakai tabel trigonometri atau kalkulator untuk menentukan nilai tan 50 derajat. Tan 50 derajat sama dengan X per 12, sehingga X sama dengan 12 dikali tan 50 derajat. X sama dengan 12 dikali 1,192, X sama dengan 14,304. Dengan demikian nilai X sudah didapatkan hasilnya, yaitu X sama dengan 14,304 meter. Tapi tunggu dulu. Ingat, ketinggian pohon adalah tinggi badan ditambah X. Sehingga tinggi badan 1,5 ditambah nilai X adalah 14,304 meter, maka ketinggian pohon adalah 15,804 meter. Bagaimana? Sangat mudah kan? Oke, pembelajaran kita kali ini dapat disimpulkan bahwa Perbandingan trigonometri terdiri atas sinus, kosinus, dan tangen, serta dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti mengukur tinggi pohon tadi. oh iya, tugas kalian di rumah adalah mengukur benda-benda tinggi yang ada di sekitar kalian. Misalnya tinggi pohon, rumah, tiang listrik, tiang jaler, hehehe, bercanda maaf, dan lain sebagainya. Cara mengukur sudut elevasinya gampang banget dengan pakai barang-barang di sekitar kita seperti penggaris, benang, busur, penghapus. Untuk cara lebih lanjut, kalian bisa mampir ke channelnya Andi Fahman. Terima kasih, bye-bye.